Kabut turun ke desa itu seperti makhluk hidup yang tahu kemana harus merayap. Ia tidak datang sekaligus, melainkan menyelinap perlahan dari tepi hutan, merambat di antara batang jati tua, lalu menutup jalan setapak, halaman rumah, dan akhirnya menelan seluruh desa. Tidak ada yang aneh pada kabut di awal senja, sampai warnanya mulai berubah. Abu-abu pucat yang biasa menyelimuti pagi berubah menjadi keruh, lalu kemerahan saat malam benar-benar jatuh. Desa itu berada jauh dari keramaian, terjepit antara hutan lebat dan sungai yang airnya selalu tampak lebih gelap dari seharusnya. Tidak banyak orang luar yang tahu keberadaannya. Bahkan bagi mereka yang pernah singgah, ingatan tentang desa itu sering terasa kabur, seolah nama dan jalannya sulit bertahan di kepala. Rumah-rumah kayu berdiri berjarak, menghadap ke arah yang tidak seragam, seakan dibangun tanpa rencana, hanya mengikuti naluri bertahan hidup. Di salah satu halaman rumah yang paling dekat dengan batas hutan, seorang perempuan berdiri mematung. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk, seolah telah lama memikul sesuatu yang tidak terlihat. Di tangannya, sebuah lentera minyak menyala redup. Cahaya kekuningannya tidak cukup terang untuk mengusir gelap, hanya mampu menciptakan lingkaran kecil di tanah yang basah. Di luar lingkaran itu, kegelapan terasa tebal, seakan memiliki kedalaman sendiri. Gaun pucat yang dikenakannya tampak kusam dan lembab, melekat di tubuh seperti kain yang terlalu lama disimpan di tempat gelap. Rambutnya terurai, sebagian menempel di leher karena udara dingin yang lembab. Napasnya pendek dan tertahan, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan bahwa malam ini tidak sama dengan malam-malam sebelumnya. Desa tersebut sudah lama akrab dengan kematian. Dalam beberapa bulan terakhir, penduduknya berkurang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada wabah, tidak ada kekerasan, tidak ada tanda perlawanan. Mereka ditemukan di rumah masing-masing, terbaring kaku dengan mata terbuka dan wajah yang membeku dalam ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan rasa sakit, bukan pula kemarahan, melainkan ketakutan yang datang terlalu tiba-tiba untuk dipahami. Perempuan itu termasuk sedikit orang yang memperhatikan detail kecil sebelum kematian-kematian itu terjadi. Ia menyadari bahwa selalu ada tanda, hal-hal sepele yang dianggap kebetulan oleh orang lain. Jam dinding yang berhenti berdetak tepat pada waktu tertentu. Ayam yang mati mendadak tanpa luka. Bau aneh seperti besi berkarat yang muncul di dalam rumah saat malam. Semua tanda itu muncul kembali malam ini, bersamaan, tanpa jeda. Kabut semakin tebal. Warna merah kusamnya terlihat jelas saat bersentuhan dengan cahaya lentera. Dari balik pepohonan, bayangan mulai terbentuk. Awalnya hanya garis-garis gelap yang bergerak tidak wajar, lalu perlahan mengambil bentuk menyerupai tubuh manusia. Namun ada yang salah dengan proporsinya. Terlalu tinggi, terlalu kurus, dengan lengan yang tampak lebih panjang dari seharusnya. Sosok-sosok itu tidak berjalan mendekat, hanya berdiri diam di antara batang pohon, seolah menunggu sesuatu. Wajah mereka tidak jelas, seperti diselimuti bayangan yang menolak memperlihatkan detail. Meski begitu, perempuan itu merasakan tatapan yang menembus kulit dan tulang, langsung menekan dadanya hingga napas terasa berat. Tanah di bawah kakinya terasa lembek dan dingin, seperti tanah kuburan yang baru digali. Setiap kali ia menggeser berat badan, ada sensasi aneh seolah tanah itu sedikit bergerak. Lentera di tangannya bergetar halus. Bukan karena angin, karena malam itu nyaris tanpa hembusan udara, melainkan karena tubuhnya sendiri yang mulai melemah. Di kejauhan, lonceng tua desa berdentang satu kali. Bunyi itu terdengar berat dan serak, seperti suara logam yang lama tidak disentuh. Lonceng itu sudah puluhan tahun tidak digunakan. Bahkan anak-anak desa hanya mengenalnya sebagai benda mati yang tergantung di rangka kayu lapuk. Tidak ada alasan lonceng itu berbunyi, dan itulah yang membuat bunyinya terasa salah. Sosok-sosok di balik pepohonan mulai terlihat lebih jelas. Kabut di sekitar mereka berputar pelan, seakan menghindari tubuh-tubuh gelap itu.
Perempuan tersebut merasakan tekanan di pelipisnya, diikuti rasa dingin yang merambat dari tengkuk ke punggung. Ia tahu, tanpa perlu diyakinkan siapapun, bahwa makhluk-makhluk itu bukan datang untuk mengintimidasi. Mereka datang dengan tujuan yang pasti. Desa ini menyimpan terlalu banyak hal yang tidak pernah diucapkan. Ketakutan yang dipendam. Kebencian kecil yang dibiarkan tumbuh. Harapan buruk yang diinginkan diam-diam pada orang lain. Perempuan itu menyadari bahwa semua itu tidak pernah benar-benar menghilang. Malam ini, semuanya kembali, menuntut sesuatu sebagai ganti. Cahaya lentera bergetar semakin lemah. Bayangan di tanah tampak memanjang dengan cara yang tidak sesuai dengan posisi cahaya. Dari sudut matanya, ia melihat gerakan kecil di balik kabut, seperti barisan yang mulai tersusun rapi. Tidak ada suara langkah, namun keberadaan mereka terasa semakin dekat. Ia berdiri di sana, sendirian, menyadari bahwa lentera yang ia pegang bukanlah pelindung. Cahaya itu justru seperti penanda, suar kecil yang memberitahu kegelapan bahwa seseorang telah siap diambil. Saat lonceng desa berdentang untuk kedua kalinya, kabut menutup halaman sepenuhnya. Malam itu, penagihan dimulai, dan desa tersebut tidak lagi memiliki jalan keluar. Pagi di desa itu tidak pernah benar-benar hadir. Cahaya yang muncul setelah malam hanyalah sisa-sisa terang yang terperangkap di balik kabut. Matahari tidak terlihat, hanya membuat langit tampak abu-abu pucat, seperti kain tua yang warnanya telah lama luntur. Udara tetap dingin dan lembab, menyisakan bau tanah basah yang menempel di dinding rumah dan pakaian penduduk yang tersisa. Perempuan itu masih berada di halaman rumah ketika fajar seharusnya datang. Posisi tubuhnya hampir tidak berubah sejak malam sebelumnya. Lentera di tangannya masih menyala. Meski nyala apinya kini lebih kecil dan bergetar lemah. Tidak ada yang mengerti bagaimana minyak di dalamnya belum juga habis. Bahkan ia sendiri tidak mencoba memahaminya. Ada perasaan bahwa lentera itu tidak lagi tunduk pada aturan biasa. Desa mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang tidak bisa diabaikan. Sumur tua di tengah pemukiman mengeluarkan bau amis yang menusuk, membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Airnya berubah keruh, dengan lapisan tipis berwarna gelap di permukaan. Pintu-pintu rumah berderi terbuka dan tertutup sendiri, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang bergerak melewati ambangnya. Penduduk yang tersisa mulai jatuh sakit. Tubuh mereka melemah saat malam tiba, seolah energi mereka perlahan disedot oleh kegelapan. Saat siang yang semu datang, mereka tampak membaik, cukup untuk berjalan dan berpura-pura hidup normal. Namun pola itu berulang tanpa ampun. Setiap malam, sakit itu kembali dengan intensitas yang lebih berat, hingga akhirnya tubuh mereka tidak bangun lagi. Tidak ada jeritan atau ratapan histeris. Ketakutan telah terlalu lama mengendap di desa itu, berubah menjadi sesuatu yang sunyi dan pasrah. Orang-orang mulai menutup diri di rumah masing-masing, berharap jika mereka tidak terlihat, mereka tidak akan dipilih. Namun kematian tidak datang dengan cara memilih berdasarkan keberanian atau kepengecutan. Perempuan itu memperhatikan satu hal yang semakin jelas. Bayangan orang-orang yang telah mati tidak benar-benar pergi. Mereka terlihat berdiri di sudut halaman, di balik jendela, atau di ujung jalan tanah yang tertutup kabut. Bayangan-bayangan itu tidak bergerak, tidak mengancam, hanya menunggu. Kehadiran mereka menimbulkan rasa tidak nyaman yang jauh lebih kuat daripada teror terbuka. Saat malam ketujuh tiba, kabut kembali menebal, lebih rendah dari sebelumnya, hampir menyentuh tanah. Perempuan itu masuk ke dalam rumah kayu tuanya, membawa lentera yang cahayanya kini berwarna pucat. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin, seolah dinding kayu tidak lagi mampu menahan sesuatu dari luar. Cermin tua yang tergantung di ruang tengah menarik perhatiannya. Permukaannya buram dan dipenuhi retakan halus. Saat ia berdiri di depannya, pantulan dirinya tampak sedikit terlambat bergerak, seperti bayangan yang enggan mengikuti. Wajah di dalam cermin terlihat lebih pucat,
dengan mata yang terlalu dalam. Di belakang pantulan itu, sesuatu mulai terbentuk. Sosok-sosok gelap berdiri berbaris rapi, memanjang jauh ke belakang, seperti antrian yang tidak berujung. Mereka tidak saling bersentuhan, tetapi jarak di antara mereka nyaris tidak ada. Perempuan itu merasakan tekanan kuat di dadanya, bukan karena ketakutan semata, melainkan karena pemahaman yang mulai terbentuk. Makhluk-makhluk yang datang ke desa ini bukanlah pembunuh yang bergerak liar. Mereka datang dengan keteraturan. Mereka menagih sesuatu yang pernah diberikan manusia dengan sadar atau tidak. Janji-janji kecil yang terucap dalam hati. Harapan buruk yang dipelihara diam-diam. Keinginan agar penderitaan berpindah ke orang lain. Desa ini, tanpa disadari, telah menjadi tempat berkumpulnya janji-janji yang tidak pernah ditepati. Setiap kematian bukan hukuman acak, melainkan giliran yang tiba tepat waktu. Itulah sebabnya wajah-wajah para korban membeku dalam ekspresi memahami sesuatu yang terlambat. Perempuan itu menurunkan pandangannya ke lentera di tangannya. Cahaya kecil itu tidak terasa hangat. Justru dingin, seperti potongan malam yang dipaksa tetap menyala. Ia menyadari bahwa selama ini lentera tersebut selalu berada di dekat setiap kematian, entah di tangannya atau sekadar terlihat dari kejauhan. Kesadaran itu menghantamnya perlahan namun pasti. Lentera bukan alat perlindungan. Lentera adalah penanda. Selama cahayanya masih hidup, daftar nama akan terus berjalan, dan kematian akan terus terjadi pada orang lain. Cahaya itu memberitahu para penagih bahwa masih ada waktu. Langkah-langkah terdengar di luar rumah. Bukan satu, melainkan banyak, bergerak serempak lalu berhenti bersamaan. Tidak ada satupun yang mencoba masuk. Mereka berhenti tepat di batas cahaya lentera yang menembus celah pintu dan jendela. Perempuan itu memahami satu hal yang lebih mengerikan daripada kematian orang lain. Namanya sendiri belum disebut. Ia berada di urutan terakhir. Dan selama ia tetap memegang lentera itu, desa ini akan terus kehilangan nyawa, satu demi satu. Kabut merayap masuk melalui celah lantai. Bayangan di dinding mulai memanjang dengan cara yang tidak sesuai dengan sumber cahaya. Antrian di balik cermin tidak berkurang, justru tampak semakin jelas. Malam itu, ia tahu, pilihannya bukan tentang hidup atau mati. Pilihannya adalah tentang kapan cahaya itu akan dipadamkan, dan berapa banyak nyawa yang harus dibayar sebelum gilirannya tiba. Malam terakhir datang tanpa tanda bahaya. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh yang mendahuluinya. Langit justru terlihat bersih, bertabur bintang yang jarang muncul di atas desa itu. Keheningan terasa terlalu rapi, seperti sesuatu yang telah disiapkan dengan hati-hati agar tidak ada gangguan saat penagihan berakhir. Perempuan itu berdiri kembali di halaman rumah kayu, tepat di tempat ia berdiri pada malam pertama. Tubuhnya terasa lebih ringan, hampir seperti kehilangan beratnya sendiri. Udara dingin menembus kulit, tetapi tidak lagi menimbulkan reaksi. Rasa takut yang biasanya muncul telah berubah menjadi kesadaran yang datar, seolah emosi telah terkikis oleh malam-malam panjang yang ia lewati. Kabut tidak setebal sebelumnya, namun cukup untuk menyamarkan batas antara tanah dan udara. Cahaya lentera di tangannya kini sangat kecil, nyaris hanya titik pucat yang bergetar. Setiap kedipan api terasa seperti napas terakhir yang ditahan terlalu lama. Di sekeliling halaman, sosok-sosok gelap berdiri membentuk setengah lingkaran, lebih dekat dan lebih jelas dari sebelumnya. Wajah mereka mulai menyerupai manusia. Bukan wajah asing, melainkan wajah-wajah yang dikenalnya. Penduduk desa yang telah mati beberapa hari lalu. Orang-orang yang pernah ia sapa, pernah ia iri, pernah ia doakan diam-diam agar mengalami kesulitan agar hidupnya sendiri terasa lebih ringan. Wajah-wajah itu kosong, tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Desa di belakangnya terasa seperti cangkang kosong. Rumah-rumah kayu berdiri sunyi dengan pintu tertutup rapat, seolah tidak pernah dihuni.
Tidak ada satupun cahaya lain selain lentera di tangannya. Tidak ada suara binatang malam. Bahkan sungai yang biasanya mengalir pelan terdengar membisu. Perempuan itu menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ditunggu. Seluruh daftar telah hampir selesai. Setiap kematian yang terjadi selama lentera menyala terasa seperti lapisan beban yang berpindah, bukan menghilang. Kini, beban itu kembali padanya, lengkap, utuh, dan tidak bisa dibagi lagi. Ingatan-ingatan muncul tanpa bisa ditahan. Bukan kenangan indah, melainkan potongan-potongan kecil yang selama ini ia anggap sepele. Doa yang diucapkan setengah hati. Harapan agar orang lain gagal, agar ia merasa lebih baik. Kebencian yang disimpan tanpa pernah diakui. Semua itu muncul bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pengingat yang dingin dan jujur. Api lentera bergetar semakin lemah. Cahaya yang dihasilkannya tidak lagi mampu membentuk bayangan yang jelas. Sosok-sosok di sekeliling halaman mulai bergerak sedikit lebih dekat, namun tetap teratur, tetap sabar. Tidak ada dorongan, tidak ada paksaan. Semua berlangsung sesuai urutan. Saat cahaya lentera hampir padam, perempuan itu merasakan dingin yang berbeda. Bukan dingin udara, melainkan dingin yang berasal dari dalam tubuh, seperti sesuatu yang perlahan dilepaskan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kepanikan. Hanya perasaan bahwa sesuatu yang seharusnya berakhir, akhirnya tiba. Api itu padam tanpa suara. Kegelapan menelan halaman sepenuhnya. Pada saat yang sama, sosok-sosok gelap bergerak mendekat, lalu berhenti sejenak, seolah memastikan bahwa tugas mereka benar-benar selesai. Setelah itu, satu persatu, mereka memudar, menyatu dengan kabut, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada tubuh yang jatuh. Tidak ada jerit terakhir. Hanya keheningan yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Pagi datang tanpa disadari. Cahaya matahari akhirnya menembus kabut, memperlihatkan desa yang benar-benar kosong. Tidak ada satupun manusia yang tersisa. Rumah-rumah kayu berdiri terbuka, namun tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. Di tengah halaman rumah yang paling dekat dengan hutan, lentera tua tergeletak pecah. Sumbunya hangus, dan kaca pelindungnya retak parah. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari desa lain mulai melewati jalan kecil yang selama ini jarang digunakan. Mereka merasakan dorongan aneh untuk berhenti sejenak di desa kosong itu. Beberapa di antara mereka menyalakan api kecil, entah untuk menghangatkan diri atau sekadar mengusir rasa tidak nyaman yang muncul tanpa sebab. Tidak ada yang tahu bahwa cahaya kecil itu kembali menandai sesuatu. Kabut mulai turun lagi dari arah hutan, perlahan dan pasti, seperti makhluk yang kembali ke wilayahnya setelah lama menunggu. Desa itu mungkin akan mendapatkan penghuni baru, atau mungkin hanya akan menjadi tempat singgah sementara. Namun satu hal tidak berubah. Selama ada cahaya yang dinyalakan tanpa memahami apa yang ditagih, daftar itu akan selalu dibuat ulang. Dan penagihan tidak pernah lupa.